selamat pagi. Sudah sarapan belum? Hari ini saya mau ngajak teman-teman, brother and sister ngobrol-ngobrol sambil nemenin saya sarapan ya. Biasanya tuh saya sarapan kadang-kadang di kamar, kayak pakai meja lipat begini sambil lihat ke jendela. Ini dekat jendela, sinarnya kelihatan kan? Sambil baca buku, tulis-nulis, baca Alkitab. Atau kadang-kadang di meja makan atau di meja kerja di depan. Tapi hari ini kebetulan di tempat tidur. Paling sering sih di tempat tidur karena sepi. Kalau di luar kan banyak orang lewat-lewat, ada mama, ada anak-anak, ada admin tim Jingga Journal juga. Jadi saya lebih banyak breakfastnya di kamar. Satu lagi alasannya tuh saya sering lapar. Jadi di kamar itu cukup banyak stok makanan sama minuman, makanan-makanan kecil gitu sih, karena kadang-kadang tengah malam kan lapar, terus lagi nonton lapar, jadi kayak udah kebiasaan makan sesuatu di tempat tidur pakai meja lipat sambil nonton TV atau baca buku atau ngapain gitu. So hari ini sedikit berbeda, saya mau nggak makan pagi sendirian, mau ngobrol apa aja, sharing-sharing, semoga ini jadi pembicaraan yang asik, yang menyenangkan dan yang bisa jadi berkat buat kita semua. Pagi ini sarapan saya itu roti tawar. Roti tawarnya itu udah saya masukin di pemanggang, di toaster gitu. Itu udah agak hangat sama crispy, agak garing-garing gitu. Terus saya udah siapin ini nih, Nutella. Saya siapin Nutella sama biskuit regal. Ini udah dihancurin. Ini tuh biskuitnya itu saya masukin di kayak ziplock, terus saya remas-remas gitu. Kalau orang lain sih biasanya pakai kayak blender supaya lebih halus, tapi ribet ya, kan cuma 2 keping, blendernya gede, nyucinya ribet. Jadi saya pakai cara yang praktis, masukin ke ziplock, nanti kita tabur di atasnya roti. Pernah nyoba? Nah, sekarang kita olesin dulu nih rotinya. Nah, hari ini tuh saya mau sharing tentang perasaan. Kenapa tiba-tiba saya ngomong soal perasaan? Gak tiba-tiba sih. Biasanya kan saya suka nulis-nulis gitu kan di buku harian. Saya punya beberapa buku harian loh. Nah, tadi saya lihat-lihat dan saya baca ada satu bagian. Nanti saya bacain ya di akhir. Nah, ini Nutellanya itu harus merata. Jadi biar rasanya itu enak. Nah, setelah itu, nah ini roti marinya, biskuit regal, siap ditaburkan. Simple kan, tapi enak loh. Bisa juga kalau yang suka Oreo, biasanya saya suka pakai Oreo juga sih, Oreo yang krimnya vanilla itu enak juga itu. Tinggal dirata-ratain gitu biar semua bagiannya kena. Tara, sarapan yang sederhana tapi lezat. Dan buat pagi ini saya pilih milk tea ya, milk tea atau teh tarik atau apalah namanya. Soalnya beda-beda kan ya, ada yang ngomong teh tarik, ada yang ngomong milk tea, ada yang ngomong Thai tea, ada yang ngomong teh dicampur susu. Tapi saya suka, dan saya suka yang nggak terlalu manis. Yes, sarapan pagi ini siap dinikmati dan kita lanjut ngobrol. Oke, kenapa pagi ini saya tiba-tiba kepingin cerita tentang perasaan. So, saya baca di salah satu
tulisan saya di buku harian tentang satu ayat di 1 Yohanes 3 ayat 20. Di sana dikatakan Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Jadi bicara hati, bicara perasaan, firman Tuhan tuh bilang Allah itu lebih besar daripada hati kita. Nanti saya bacain ya yang bagian bawahnya. Setiap kali lihat milk tea, saya selalu ingat dulu waktu pertama kali minum milk tea, pertama kali nyobain, saya tuh komentarnya begini. Ini tuh minuman apa tuh? Kok aneh banget, rasanya aneh gitu loh, nggak enak. Susu dicampur teh, tehnya nggak berasa, susunya nggak berasa gitu loh. Jadi tehnya nggak kayak teh, susunya nggak kayak susu, dicampur tuh nggak cocok gitu. Jadi saya, aduh nggak mau minum deh. Tapi saya lupa sejak kapan saya mencoba lagi dan sampai akhirnya saya suka minum milk tea. Saya suka minum teh dicampur susu. Dan bisa dibilang sekarang itu kebanyakan kalau mau praktis mau minum apa pagi dan waktunya keburu-buru begitu, saya pasti pilihannya milk tea. Jadi kalau saya lihat milk tea itu saya ingat kok dulu saya bisa nggak suka banget, merasa aneh banget, tapi sekarang tuh suka banget. Nah, bicara perasaan tuh juga seperti itu. Ini sambil makan ya. Perasaan tuh kadang-kadang membingungkan. Kenapa? Sesuatu yang kamu paling benci, kamu nggak mau lakuin, bahkan kamu janji, bahkan berani bilang seumur-umur deh aku nggak mau melakukan itu. Nah, pernah nggak bicara seperti itu? Tapi di kemudian hari justru itu sesuatu yang kamu lakuin terus-menerus dan kamu menikmati dan kamu suka. Nah, itu salah satu ciri perasaan mudah berubah, fluktuatif, naik turun, dan gak akurat. Jadi 2 hal di percakapan pagi ini yang saya mau bagikan. Yang pertama, perasaan itu tidak sama dengan kenyataan dan perasaan itu tidak sama dengan fakta. Jadi kalau misalnya hari ini kamu merasa, aku kok merasa diriku tuh bodoh, tidak berguna, tidak ada yang membutuhkan, tidak ada yang sayang, tidak ada yang peduli, aku merasa hidupku tidak berarti. Itu perasaan dan belum tentu benar. Perasaan tidak sama dengan kenyataan, perasaan tidak sama dengan fakta. Perlu diuji, perlu dinilai. Dan kamu butuh orang lain, dan yang paling penting butuh firman Tuhan untuk menguji dan melihat apa yang saya pikir tentang saya ini benar atau enggak, atau cuma perasaan dangkal yang bodoh yang mengganggu hidup saya, yang membuat saya tidak maksimal, yang menghambat perjalanan kehidupan dan keberhasilan saya. Misalnya begini, kamu merasa dirimu gak berarti, kamu merasa dirimu itu bukan siapa-siapa, tapi firman Tuhan bilang bahwa Tuhan tuh mengasihimu, Tuhan memberikan karunia dan talenta. Jika engkau mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, Tuhan akan memberkatimu, engkau akan jadi berkat buat orang lain dan engkau akan berhasil. Jadi perasaan dirimu tidak berarti, tidak benar itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu salah satu cara untuk menguji. Jadi sebuah perasaan itu harus diuji dengan firman Tuhan, dengan berdoa, dan kamu juga bisa sharing atau ngobrol dengan orang-orang yang kamu percaya, yang kamu dekat. Kamu bisa ceritakan, aku kok merasa diri aku gak berguna ya. Nanti mereka bisa kasih feedback. Kok aku merasa diri aku gak bisa melakukan apa-apa ya. Nah, mereka akan bukakan. Siapa bilang kamu gak bisa melakukan apa-apa? Kamu bisa melakukan ini dan ini dan ini. Saya melihat kamu tuh kuat potensinya di bidang ini dan ini. Nah, di situ perasaanmu diuji, di situ perasaanmu diperiksa. Bahwa pemikiranmu yang didasarkan perasaan itu ternyata salah. Begitu juga dengan perasaan cinta. Perasaan cinta itu juga perasaan yang harus diuji, diperiksa. Apakah itu perasaan yang sementara, yang dangkal, atau benar-benar satu perasaan yang berkomitmen, ingin bersama seseorang, bertanggung jawab menjalani hari-hari di dalam Tuhan bersama dengan orang itu, atau yang lain. Cara mengujinya adalah dengan bawa perasaan itu kepada Tuhan.
Jadi kita datang pada Tuhan dengan jujur dan biar Tuhan yang memeriksa. Sebenarnya itu perasaanmu tuh perasaan seperti apa? Kamu mencintai itu karena apa dasarnya? Motivasinya apa? Oh, karena dia sekedar menarik, karena dia sekedar baik, karena dia sekedar kaya, pinter atau apa? Atau karena kamu tahu bahwa kalau aku bersama dia, aku bisa melakukan sesuatu yang berarti buat orang lain. Kalau aku bersama dia, aku bisa hidup lebih dekat dengan Tuhan. Dan bersama-sama melakukan hal-hal yang Tuhan mau aku dan dia lakukan bersama-sama. Kalau kita sudah bawa perasaan kita pada Tuhan, kita tuh akan terhibur. Di firman Tuhan dikatakan, Allah lebih besar daripada hati kita dan mengetahui segala sesuatu. Kadang kita tuh nggak ngerti kenapa kita merasa seperti ini, kenapa kita memiliki perasaan yang mengganggu ini. Kita nggak mau merasa seperti itu, tapi nggak tahu perasaan ini seperti datang saja dan hadir saja tanpa kita harapkan. Nah, di buku harian saya itu saya menulis seperti ini. Ayat ini tuh sangat menghibur saya. Ayat ini sangat menghiburku. Hati sulit dimengerti, hati sulit dipahami. Bahkan kita sendiri terkadang tidak mampu menyelami hati kita sendiri. Ada pertentangan dan penderitaan di hati yang sulit dan tidak bisa kita ungkapkan. Tetapi dia lebih besar dari segala yang dirasakan oleh hati kita. Tuhan itu lebih besar dari semua perasaan-perasaan kita. Dan yang terakhir, jangan mengambil keputusan ketika perasaan kita sedang tidak baik. Ini penting banget, karena seringkali kita nggak sadar ketika perasaan kita sedang tidak enak, terlalu marah, terlalu benci, atau terlalu cinta, terlalu suka, terlalu ingin kepada sesuatu atau kepada seseorang, kita mengambil keputusan yang akhirnya kita sesali. Kita harus ingat ini, Tuhan yang lebih tahu ini perasaan dangkal, perasaan yang sementara, perasaan yang mengganggu, perasaan yang tidak penting, yang negatif, aku harus taklukkan, atau perasaan yang aku harus jaga, karena Tuhan punya maksud ketika mengizinkan saya mengalami atau merasakan ini. So, itulah sharing dan obrolan ringan pagi hari ini. Sambil nemenin saya makan roti gandum campur Nutella dan biskuit regal dan milk tea. Dan sebelum saya selesaikan video ini, perasaan kita tuh kompleks. Perasaan kita tuh majemuk, macam-macam rasanya. Kadang-kadang tuh bisa dua perasaan yang bertentangan tuh ada dalam hati kita. Cinta, tapi juga benci, kesel, mau, tapi ragu, ingin, tapi takut. Itu tuh pertentangan yang menyesakkan dada dan membuat kita tertekan. Sekompleks dan serumit apapun perasaanmu, percaya bahwa Tuhan bisa menanganinya dengan baik. Jadi bawa perasaanmu pada Tuhan, biar Tuhan menata hatimu dan perasaanmu yang porak-poranda itu, supaya hatimu terasa tenang, tentram, dan damai. Dengan perasaan seperti itu, hidupmu jauh lebih bahagia dan kamu bisa menjalani hari-harimu dengan sukacita. Have a nice day.